災害の影響もあったのだろう。宇治のように呪霊が湧いた。その夏は忙しかった。昨年頻発した。Dan kali ini kita akan kupas tuntas cerita Jujutsu Kaisen season kedua. Jujutsu Kaisen season kedua ini bercerita mengenai masa lalu Gojo dan juga arc insiden Shibuya. Masa lalu Gojo Satoru dimulai sejak 11 tahun sebelum Yuji Itadori masuk ke SMA Jujutsu Tokyo. Gojo Satoru bersahabat dengan Suguru Geto, yakni sama-sama murid kedua di SMA Jujutsu Tokyo yang menerima tugas dari Master Tengen untuk mengantar Riko Amani kembali ke sekolah. Karakter bernama Riko Amani ternyata seorang star plasma, yakni manusia yang cocok dengan Master Tengen yang perlu berpindah tubuh setiap 500 tahun sekali. Namun banyak kelompok yang menghalangi misinya itu. Gojo dan juga Suguru harus bertarung menjaga Riko. Dan hal ini membuat Gojo Satoru harus melawan Toji Fushiguro serta beragam kutukan lainnya. Yuk simak sampai akhir, ini dia alur ceritanya. 災害の影響もあったのだろう。宇治のように呪霊が湧いた。その夏は忙しかった。 Cerita ini dimulai dengan memperlihatkan Geto yang sedang berjalan menelusuri lorong, dan dia bergumam bahwa semakin hari roh jahat berkeliaran sehingga harus dilakukan pesucian terhadap roh jahat. Di sisi lain, Utahime dan juga Mei berada di perjalanan menuju kediaman rumah hantu yang harus disucikan. Lantas Mei berkata kalau awalnya rumah tersebut merupakan tempat tinggal dari presiden perusahaan restoran besar Yakiniku. Namun beberapa waktu yang lalu, rumor telah menyebar bahwa terjadi kebangkrutan. Hal tersebut membuat kediaman presidir ditutup bahkan dijadikan sebagai tempat uji nyali. Akan tetapi semua orang yang masuk ke kediaman presidir dinyatakan hilang dan tidak pernah kembali lagi. Faktanya, Mei dan juga Utahime diutus ke rumah hantu untuk melakukan pengecekan. Setibanya di rumah hantu, mereka berpencar mengamati sekitar. Mendadak Utahime kaget mendengar suara gerasa-gerusuk yang membuat dia semakin kepo. Di kesempatan itu Utahime bersiap memeriksa sekitar, namun sialnya Utahime malah dikejutkan dengan beberapa ekor tikus. Kemudian Utahime menjadi ketakutan. Dia berusaha kabur mencari titik temu dengan Mei. Akan tetapi Mei tiba-tiba muncul dan membuat Utahime terkejut. Alhasil Mei berkata kalau dia sudah beberapa kali mengitari tempat yang sama dan meninggalkan beberapa jejak. Hal tersebut membuat Mei semakin yakin bahwa mereka sedang berada di perut monster. Sontak Utahime kaget dan dia semakin ketakutan mendengar cerita horor dari Mei. Akhirnya Utahime memutuskan untuk berlari mencari jalan keluar dari rumah hantu itu. Sebab Mei menyuruh Utahime melakukannya agar rasa penasaran Utahime terbalas. Tiba-tiba terjadi guncangan besar dan ternyata Gojo dan kawan-kawan muncul menolong Utahime dan juga Mei agar keluar dari perut monster itu. 助けに来たよ歌姫 Lantas Utahime diledekin Gojo dan juga Geto karena kekuatannya yang terlihat seperti orang lemah. Melihat kedatangan Shoko, Utahime menjadi tenang dan dia memeluk Shoko. Alhasil Shoko menenangkan Utahime dan berkata kalau mereka sudah beberapa hari tidak bertemu Utahime. Sementara Gojo dan juga Geto masih setia menjahili Utahime yang ketakutan bahkan setelah berhasil keluar dari perut monster. Kemudian Mei berkata sepertinya mereka masih punya waktu 2 hari lagi untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Mendengar ucapan Mei, Utahime terharu, ternyata Mei masih begitu semangat dalam bertugas. Setelah itu, Mei menanyai keberadaan tabir.
Sedangkan Gojo dan kawan-kawan terkaget kalau mereka melupakan tabirnya. Selesai berdialog, mereka pun kembali ke sekolah. Langsung saja Gojo dan juga Geto ditemani Shoko menemui Yaga selaku penyihir tingkat 1 sekolah Jujutsu. Di kesempatan itu Yaga bertanya siapa sebenarnya yang menjatuhkan tabir dan kemudian meninggalkan manajer di TKP. Alhasil Yaga menghajar Gojo setelah mengetahui kalau Gojo adalah si pelaku. Noriteru, 先生犯人探しはやめませんか？サトルだな。Selesai dihukum, Gojo dan kawan-kawan pun bermain basket di lapangan olahraga. Gojo mengomel karena baginya kehilangan tabir bukan hal yang berlebihan. Sebab manusia biasa tidak bisa melihat roh terkutuk Jujutsu. Lalu Geto menyahut tentu saja kehilangan tabir adalah hal yang runyam. Faktanya kejadian tabir sangat penting dalam proses kerahasiaan terhadap kemunculan roh terkutuk dari penglihatan manusia biasa. Lalu Gojo mengatakan kalau menolong orang lemah adalah hal yang sangat merepotkan. Lagi-lagi Geto membantah karena orang lemahlah yang perlu dilindungi oleh orang kuat seperti Gojo. Alhasil Geto mencoba membuka pikiran Gojo dan berkata bahwa Jujutsu adalah kekuatan yang digunakan untuk melindungi orang non-Jujutsu. Namun bagi Geto semua itu hanyalah idealisme saja. Dia tidak berpikir demikian. Selesai adu argumen, Geto dan juga Gojo bertemu dengan Pak Yaga sebab mereka akan melakukan sebuah misi. Sontak saja Gojo kaget karena ternyata misinya adalah menghapus jejak kutukan dari wanita bintang plasma Tuan Tengen. Kemudian Gojo berpikir aneh-aneh dan membayangkan soal si wanita plasma bintang. Lalu Pak Yaga masuk ke ruangan untuk menjelaskan kronologi misi dari Tuan Tengen itu. Lantas Yaga menjelaskan Tuan Tengen tidak lagi menjadi manusia. Dia akan naik ke tingkatan yang lebih tinggi melalui evolusi. Lantas Geto berkata proses tersebut akan membuat Tuan Tengen berubah, bahkan mereka tidak akan bisa mengenalinya. Padahal tanpa kekuatan Tuan Tengen, keamanan sekolah Jujutsu pasti akan menurun. Belum lagi soal perubahannya yang dapat mengakibatkan permusuhan dengan umat manusia itu. Makanya Tuan Tengen perlu bergabung dengan wadah plasma bintang yang cocok, serta menulis ulang informasi genetik. Alhasil, Gojo menjelaskan bahwa tubuh Tuan Tengen yang diperbarui akan berbaur sehingga evolusi tidak akan terjadi. Kemudian Pak Yaga menjelaskan ada 2 organisasi yang akan mengacau proses ini. Oleh sebab itu, Geto dan juga Gojo harus berhasil melakukan misi dengan benar. Akan tetapi apabila mereka gagal maka umat manusia akan mengalami kehancuran. Setelahnya, Gojo dan juga Geto bersiap pergi ke gedung hotel. Geto pergi mencari wajah plasma bintang kecil, sedangkan Gojo berpencar dengan Geto. Masing-masing dari mereka melawan pengacau dari kedua organisasi. この子が星漿体。その制服、光線の術師だ。ガキを渡せ。恨むなら天元を裏切る。 Alhasil Geto berhasil menyelamatkan wanita plasma wadah bintang kecil. Sementara Gojo sedang bertarung dengan perwakilan organisasi pengacau. Di sisi lain, Touji telah mendapatkan misi. Dia bersedia menangkap wadah plasma bintang kecil dan kembali beraksi seperti dulu lagi. Scene selanjutnya berada di lokasi pertandingan kapal selam. Tampak Touji sedang melihat gacoan yang telah dipilihnya. Dia merasa taruhan tersebut dapat dijadikan sebagai pemasukan. Tak lama kemudian Atsuya muncul dan berkata bahwa Touji terlihat seperti pengangguran. Lantas Touji kesal Atsuya selalu mengomentari kehidupan santainya yang sedang dijalani Touji. Lalu Atsuya mengatakan sebaiknya Touji memikirkan cara menangkap plasma bintang itu, bukan malah melihat perlombaan kapal selam. Sebelum pergi, Atsuya menanyakan kabar Megumin, anak dari Touji.
Namun Toji malah menjawab kalau dia tidak mengenal Megumi karena sudah berubah identitas. Alhasil Atsuya pun pergi karena dia malas mendengar ocehan konyol dari Toji dan memilih kembali bekerja. Di sisi lain, Geto sedang menyeduh teh hangat. Dia bersantai setelah selesai misi melindungi wanita bernama Riko. Sementara Riko belum sadarkan diri dan dia masih bersama dengan Gojo. Sontak saja Gojo kaget karena tiba-tiba Riko terbangun dan menghajar Gojo. Hal itu membuat Riko kesal mengapa dia bersama pria asing dan juga mencurigai bahwa keduanya adalah salah satu dari anggota organisasi yang ingin menculik Riko. Kemudian Kuroi selaku pelayan sekaligus pengasuh Riko muncul. Dia menunggangi hewan milik Geto. Alhasil Kuroi berkata bahwa Gojo dan juga Geto merupakan orang yang telah menyelamatkan Riko dan mereka juga bukan anggota organisasi. Lantas Geto menjelaskan tentang kekuatannya yaitu manipulasi roh terkutuk. Geto bisa mengendalikan roh terkutuk yang diserapnya. Di kesempatan itu, Riko mengatakan dengan lantang bahwa dia merupakan Tuan Tengen, dan Tuan Tengen adalah dirinya. Riko menjelaskan penggabungan tersebut akan membuat dia berubah sebagai Tuan Tengen. Sehingga Riko berkata semuanya tetap berada pada dirinya meskipun telah melalui masa penggabungan diri. Namun sejak tadi Gojo malah asyik meminta pendapat Geto soal wallpaper HP miliknya. Sontak saja Riko kesal, ternyata mereka sama sekali tidak mendengarkan ocehannya. 井上若あの喋り方だと友達もいないじゃろう。快く送り出せるのじゃ。 Sehingga Riko pun mengamuk badai. Lalu Geto dan juga Gojo menyadari bahwa Riko tidak punya teman karena berdialog dengan asal seperti orang aneh. Mendadak Riko pun sadar kalau dia telat pergi ke sekolah. Dengan sigap Riko kabur dan pergi ke sekolah. Kemudian Gojo dan kawan-kawan mengobrol ditemani oleh Kuroi. Ternyata Gojo dihubungi oleh Pak Yaga. Gojo kesal karena tiba-tiba Yaga meminta Riko melakukan hal yang diinginkannya. Sebab itu merupakan perintah dari Tuan Tengen. Padahal menurut Gojo membiarkan Riko ke sekolah adalah hal yang runyam. Setelah menutup telepon, Gojo dan juga Geto mengobrol. Geto mengatakan bahwa keselamatan Riko adalah landasan tertinggi bagi sekolah mereka. Apalagi adanya Tuan Tengen dapat melindungi sekolah. Alhasil Geto berkata kalau mereka harus membiarkan Riko lebih lama menghabiskan waktu dengan teman dan juga keluarga. Sebab setelah ini keadaan Riko sudah berbeda dari biasanya. Lalu Kuroi menyahut kalau Riko tidak memiliki keluarga karena kecelakaan saat dia kecil. Kemudian Geto berkata berarti Kuroi merupakan keluarga bagi Riko yang sedari kecil menggantikan posisi kedua orang tua Riko. Setelah mendengar ucapan Geto itu, dia pun tersipu malu. Sedangkan Gojo malah meminta Geto mengirimkan perlindungan untuk Riko. Alhasil Geto mengatakan kalau dia tidak memiliki kemampuan seperti Shoko, sehingga mereka harus bergegas menuju Riko. Setibanya di sekolah, mereka bertiga berpencar untuk segera menemukan Riko dan menolongnya. Lantas Geto dikepung oleh para roh terkutuk yang sedang berkompetisi untuk menculik Riko. Sebab jika mereka berhasil membawa kepala Riko selaku plasma bintang kecil akan mendapatkan hadiah uang tunai. Sehingga semua orang berlomba-lomba menjalankan misi demi uang hadiah yang dijanjikan. Alhasil Geto beraksi dengan kekuatan hebatnya. Dia mampu memanipulasi musuh dan menghabisi mereka dengan sangat mudah. Langsung saja Geto membuat ilusi dan melancarkan serangan ke lawan hingga KO. Sedangkan Gojo sudah berhasil menemukan Riko dan membawa Riko segera kabur karena sudah banyak sekali penyusup.
Di kesempatan itu, Gojo beraksi menggunakan kekuatan andalannya yaitu kemampuan tanpa batas, sehingga musuh yang mendekat dapat dihentikan oleh Gojo, apalagi dengan kekuatan tanpa batas. Hal tersebut membuat musuh kebingungan karena Gojo sangat mudah membaca serangan dari musuh. Setelahnya, Gojo mengeluarkan serangan ultimatum, sehingga Riko kaget melihat jurus yang tidak difahaminya itu. Sementara itu di sisi lain, Touji lagi asyik makan takoyaki di kedai sambil menonton acara pertandingan kapal selam. Saat makan, Touji mengangkat telepon dari Atsuya dan mereka membahas tentang plasma bintang. Alhasil Touji berkata akan sulit bagi mereka untuk menyentuh plasma bintang karena Gojo Satoru sangat kuat, apalagi Gojo mempunyai teman yang cukup hebat seperti Geto. Namun dia yakin bisa membuat Gojo dan kawan-kawan kewalahan atas serangan Lara Keroco yang berdatangan. Ketika beranjak dari kursi, tanpa sengaja Touji menyenggol pelayan hingga terjatuh. Alhasil si bapak ingin marah, namun Touji mengeluarkan tatapan yang membunuh dan membuat pria tersebut ketakutan. Ya, teman-teman. Lalu Touji meninggalkan kedai sembari berkata kepada Atsuya kalau dia ingin uang miliknya dikembalikan dengan utuh. Selanjutnya Riko kaget melihat notifikasi dari HP-nya. Langsung saja Riko membuka pesan dan dia syok mengetahui Kuroi ditangkap oleh organisasi lain. Hal tersebut tentu membuat Riko sangat khawatir. Dia dan Gojo kemudian bergegas menuju Geto. Alhasil Geto meminta maaf karena kelalaiannya Kuroi berhasil diambil oleh lawan sebagai umpan. Sebab ketika ingin membantu Kuroi melawan musuh, Geto dipaksa pergi menemui Riko. Kemudian Gojo dan juga Geto memikirkan cara agar bisa menolong Kuroi. Lantas Gojo berkata kalau mereka harus menukar Riko dengan Kuroi agar keadaan Kuroi selamat. Namun tentunya Riko palsu yang akan ditukarkan, sedangkan yang asli akan diamankan. Namun Riko menolak dan bersikeras ikut ke tempat pertukaran karena dia ingin menemui Kuroi sebelum proses penggabungan menjadi Tengen. Riko ingin mengucapkan salam perpisahan dengan Kuroi sebelum penggabungan itu. Lalu Gojo berkata kalau terjadi sesuatu dengan penyelamatan Kuroi, si Riko harus menyerah. Kemudian Riko berkata kalau dia tetap ingin menemui Kuroi untuk terakhir kalinya. Alhasil Gojo dan kawan-kawan bergegas bersiap berangkat ke TKP untuk melakukan penukaran target. Setelah misi pertukaran selesai, Gojo dan kawan-kawan berlibur di pantai untuk mengistirahatkan pikiran sembari relaxing. Tampak Gojo dan juga Riko bermain di pantai. Mereka berlarian ke sana kemari menghabiskan waktu bersama-sama. Sementara Geto dan Kuroi mengobrol sambil mengamati Gojo dan Riko. Kemudian Kuroi berkata kalau dia sangat malu karena dikalahkan dengan mudah oleh anggota organisasi lain. Padahal Kuroi sudah berlatih supaya menjadi lebih kuat, namun ternyata dia dengan mudah dikalahkan. Lalu Geto mengatakan kalau Kuroi tidak boleh bersedih, lagian keadaan sudah kembali seperti semula lagi. Lantas Geto mengajak Gojo bersiap karena waktu berjalannya misi sudah hampir tiba. Mendengar ucapan Geto membuat Riko bersedih. Dia masih ingin bersenang-senang di pantai itu. Akan tetapi Riko kembali bahagia karena Geto berkata kalau mereka masih punya waktu liburan sehari lagi. でもそろそろサトル時間だよ。あ、もうそんな時間か。すぐる戻るのは明日の朝にしよう。Selesai mengobrol, mereka pun menaiki sampan untuk segera kembali. Setelahnya mereka telah melewati hari ketiga pengawalan Riko sebelum proses penggabungan. Keesokan harinya, Gojo dan kawan-kawan berjalan-jalan. Tiba-tiba saja Gojo diserang oleh Touji menggunakan pedang hingga terluka. Sontak saja Geto kaget karena temannya mendadak diserang oleh Touji dan membuat Geto shock.
Alhasil Geto mengeluarkan Master Roh terkutuk miliknya untuk menyerang Touji. Kemudian Gojo meminta Geto untuk segera mengantarkan Riko menuju tempat penggabungan dengan Tuan Tengen. Awalnya Geto menolak, dia takut Gojo terluka dan tidak berhasil menyusul mereka. Namun Gojo meyakinkan Geto untuk secepatnya pergi. Langsung saja Geto membawa Riko dan juga Kuroi dari TKP menuju markas penggabungan. Setelahnya Gojo dan Touji pun beraksi. Mereka saling menyerang satu sama lain. Akan tetapi sejak tadi Gojo kebingungan membaca serangan dari Touji. Alhasil Gojo pun kewalahan menghadapi Touji. Dia sama sekali tidak mengenali serangan yang digunakan oleh Touji. Di kesempatan itu, Touji bersiap mengajar Gojo sambil melancarkan seluruh jurus andalan. Hal tersebut membuat Gojo terluka parah. Tubuhnya mengalami cedera akibat serangan Touji. Setelah mengalahkan Gojo, dia pun bergegas pergi menuju Riko untuk menghabisinya. Sementara Geto dan kawan-kawan telah tiba di TKP. Sebelumnya Riko mengucapkan salam perpisahan kepada Kuroi. Alhasil keduanya pun menangis terseduh-seduh karena perpisahan mereka. Lalu Riko curhat dengan Geto. Dia masih ingin menikmati kebersamaan dengan temannya dan juga Kuroi. Mendengar curhatan Riko membuat Geto iba. Dia pun memutuskan untuk menenangkan Riko agar kembali ceria lagi. Sontak saja Geto kaget karena tiba-tiba kepala Riko ditembak dan Riko tergeletak di bawah tanah. Kemudian Geto kebingungan mengapa Touji berada di sana dan bagaimana dengan keadaan Gojo. Langsung saja Touji mengatakan kalau dia telah membunuh Gojo. Mendengar ucapannya, Geto menjadi kesal. Dia sangat syok mendengar omongan kosong Touji. Di kesempatan itu, Geto mengeluarkan monster roh terkutuk miliknya dan kemudian melancarkan sebuah serangan. Selanjutnya Geto bersiap mengajar Touji karena berani menghabisi temannya. Kemudian Touji menggunakan kekuatan transparan miliknya karena tidak punya kemampuan roh terkutuk. Lantas Touji mengatakan makam bintang dan penyimpanan adalah tempat yang tersembunyi. Namun Touji berkata dia memiliki masalah lain jika membawa senjata terkutuk. Energinya akan mengakibatkan Touji tidak bisa transparan. Di kesempatan itu Geto beraksi dan menembakkan Touji secara langsung dari tangannya. Sontak saja Geto kaget karena tiba-tiba Touji muncul dari arah lain. Lantas Touji menjelaskan kalau dia bisa memelihara roh terkutuk yang bisa menyimpan senjata. Apalagi Touji juga dapat menyembunyikan senjata terkutuk dan membawanya kemanapun. Hal tersebut membuat energi dari roh terkutuk Touji menjadi tidak transparan lagi, sehingga Touji menyiapkan roh terkutuk dan menyimpannya di dalam tubuhnya sendiri agar berubah menjadi kecil. Lalu dengan begitu, Touji bisa membawa senjata terkutuk keluar masuk dari penghalang. Sementara Geto masih mengamati pergerakan dari Touji supaya dapat menyerang. Kemudian Touji mengatakan tidak ada gunanya jika Touji tidak mempertahankan transparasi. Lantas Geto kesal mendengar ocehan dari Touji yang terus mengucapkan kekuatan dari dirinya. Di kesempatan itu Geto bertanya bagaimana cara Touji masuk ke makam bintang. Lalu Touji berkata kalau dia mengetahui lokasi berdasarkan jejak kaki Geto dan kawan-kawan. Alhasil Geto bertanya apakah Touji bertemu dengan Kuroi di luar. Dengan santai Touji menjawab kemungkinan Kuroi telah tewas dihabisinya.
Sontak saja Geto terkejut mendengar ucapan dari Touji, sehingga dia pun bersiap menyerang. Dikarenakan sudah sangat kesal, Geto pun melancarkan serangan. Dia bertaruh dengan Touji secara terbuka tanpa sembunyi-sembunyi. Di kesempatan itu, Geto mengeluarkan jurus andalan roh terkutuk miliknya. Akan tetapi Touji dengan mudah membaca seluruh serangan Geto. Lantas Touji mengajar Geto secara bertubi-tubi hingga KO. Namun Touji yakin Geto tidak mungkin tewas seketika. Pasti sebentar lagi Geto tersadar dan kembali ke bentuk semula. Langsung saja Touji pergi sambil membawa jasad dari Riko untuk diserahkan kepada Sonoda, ketua grup religius bintang. Setibanya di sana, Touji sangat senang karena setelah ini mereka akan mendapatkan banyak uang. Tampak Sonoda memandang jasad Riko dan berkata bahwa Tuan Tengen sangat bodoh karena ingin menggabungkan diri dengan wajah lemah seperti Riko. Lantas Sonoda berkata bahwa hubungan dunia penyihir dan perusahaan religius sangat parah, sehingga asosiasi wadah waktu dari grup religius bintang ingin memposisikan diri sebagai non-jujutsu. Kemudian Sonoda mengangkat Riko dengan kain putih. Dia sangat kesal karena Tuan Tengen ingin bergabung dengan wanita kotor seperti Riko. Akan tetapi Sonoda juga merasa tidak perlu ikut campur atas urusan para penyihir, sebab mereka akan menyerang dengan brutal kalau idealisme telah diganggu oleh orang lain. Setelahnya Touji dan Atsuya bergegas pergi karena selesai melakukan urusan dengan Sonoda. Di perjalanan, Touji mengajak Atsuya makan malam bersama dari hasil uang yang mereka peroleh. Akan tetapi Atsuya menolak sebab dia masih memiliki urusan lain dan tidak bisa pergi dengan Touji, sehingga Touji pun merasa murung. Tiba-tiba dia kaget karena Gojo muncul di hadapannya. Lantas Touji menyadari bahwa Gojo menggunakan jurus pembalik kutukan. Alhasil Gojo menjelaskan cara dia menggunakan jurus pembalik itu agar Touji tidak berhasil mengalahkannya. Hal tersebut membuat Touji kebingungan karena Gojo sangat hebat. Langsung saja Gojo menjelaskan saat Touji menebas leher Gojo, dia menggunakan kekuatan pembalik kutukan. Alhasil semua serangan Touji dihentikan oleh Gojo. Lalu Touji bersiap menyerang Gojo dan berkata bahwa pertarungan mereka belum usai. Sementara Gojo tampak lebih bersemangat. Dari tatapannya mengeluarkan kobaran semangat membara untuk menghabisi Touji. Kemudian Touji bersiap membalas. Mereka pun melakukan pertarungan dengan sangat menegangkan. Lantas Touji kewalahan menghadapi kekuatan prima terbaru milik Gojo. Dengan santai Gojo menyerang secara bertubi-tubi. Sontak saja Touji kaget melihat jurus-jurus epik yang dikeluarkan oleh Gojo. Langsung saja Gojo menyerang, sementara Touji semakin bersemangat dan memperkuat jurusnya. Yoshiki, Murasaki. いつもの自分を曲げちまった。 Setelah berhasil mengalahkan Touji, dia pun bergegas masuk. Lalu Gojo menjemput Riko dan menggendong Riko menuju acara penggabungan. Ketika sampai di TKP, Geto shock melihat Gojo yang masih hidup. Dia sangat senang bertemu temannya lagi. Langsung saja mereka pun memulai ritual. Gojo mempersembahkan Riko dan akhirnya tugas pun beres. Sementara Geto masih kebingungan. Dia merasakan hawa yang berbeda dari Gojo.
Selanjutnya diperlihatkan Geto yang sedang mengingat momen bersama Gojo dan juga Shoko. Tampak Gojo sedang berlatih ditemani oleh Shoko dan juga Geto. Lantas Shoko kaget melihat jurus yang digunakan Gojo saat menerima serangan kiriman dari Shoko dan juga Geto. Kemudian Shoko bertanya mengenai jurus ajaib Gojo. Lantas Geto menjelaskan bahwa Gojo menggunakan pemilihan target otomatis untuk teknik terkutuk. Lantas Gojo berkata bahwa dirinya merupakan target, namun selama ini dia melakukan secara manual dan sekarang menjadi otomatis. Dengan begitu, teknik terkutuk tanpa batas bisa dipertahankan dengan sumber daya yang sangat minimal. Dan dia berkata jika masih berada dalam jangkauannya, teknik terkutuk pembalik akan terus aktif. Setelahnya terlihat Gojo dan juga Geto yang masih mengobrol. Dan kembali ke masa sekarang, Geto pulang ke rumah untuk membersihkan dirinya. Dia sangat stres menjalani beberapa hari terakhir. Setelah mandi, Geto keluar dan dia duduk di depan mesin minuman bersama Junior Haibara. Lantas Haibara menjawab pertanyaan dari Geto. Dia tidak pernah memikirkan permasalahan terlalu dalam agar tidak stres. Kemudian Haibara mengatakan dengan lantang kalau dia hanya ingin terlihat berguna untuk para senior dan kemudian menyemangati mereka. Tidak lama seorang wanita muncul. Dia terlihat sangat cantik dan tinggi serta berambut kuning. どんな女がタイプかな？どちら様ですか？失礼します。後輩？素直で可愛いじゃないか。 Lantas Haibara pergi meninggalkan kedua insan karena mereka akan mengobrol. Di kesempatan itu Yuki mengatakan kalau Haibara merupakan junior yang manis dan lucu. Lalu Geto menyahut harusnya Haibara lebih waspada menilai orang lain. Alhasil Geto menyadari bahwa Yuki merupakan penyihir kelas atas, namun jarang mendapatkan misi serta orang yang tidak berguna dan bermalas-malasan. Lalu Geto dan Gojo melihat keadaan Minami yang sangat kritis karena terluka saat melakukan tugas. Selang beberapa waktu Geto pun sudah tidak tahan dan dia harus melakukan sesuatu agar keadaan membaik. Alhasil Geto mempersiapkan segala sesuatu untuk menghabisi warga desa selaku non-penyihir Jujutsu, sehingga telah tersebar bahwa Geto menghancurkan desa dan melenyapkan semua orang menggunakan teknik manipulasi roh terkutuk. Kemudian Gojo shock mendengar kabar tersebut. Dia menanyakan kepada Pak Guru Yaga, namun Gojo masih belum percaya. Dia terus membantah tuduhan tentang pemfitnahan Geto, sehingga Gojo ingin menemui Geto untuk menanyakannya sendiri. Di sisi lain, Geto pun bertemu Shoko. Dia memberikan mancis kepada Shoko untuk membakar rokok. Kemudian Shoko kaget melihat kemunculan Geto. Dia bertanya soal rumor yang sedang beredar. Langsung saja Shoko menghubungi Gojo dan mengabarkan bahwa dia sedang bersama Geto. Alhasil Gojo bergegas menemui Geto untuk menanyakan gosip tentang rumor tersebut. Setelah usai mengobrol dengan Shoko, mereka berpencar dan kembali ke tempat masing-masing. Tidak lama Gojo muncul dari kerumunan. Dia berteriak memanggil Geto sembari menanyakan soal pembunuhan para warga. Namun Geto dengan santainya mengatakan kalau dirinya memang membunuh warga desa. Hanya saja Gojo masih belum percaya mengapa Geto tega membunuh orang tua juga. Hal tersebut membuat Gojo kebingungan sebenarnya apa yang terjadi dengan Geto sampai merubahnya menjadi seperti itu. 君は五条悟だから最強なのか。殺したければ殺せ。 Esoknya Gojo bertemu dengan Megumi dan ingin membahas soal Toji selaku ayah Megumi. Namun Megumi menjawab kalau dia sudah tahu apa yang terjadi. Dikarenakan beberapa waktu lalu ibunya juga menghilang dan kejadian terulang kembali.
Namun Gojo tidak yakin mengapa bocah SD seperti Megumi begitu bijak. Alhasil Gojo menyadari Megumin begitu dewasa. Sebelum pergi, Gojo berkata dia ingin melihat Megumi menjadi orang yang kuat sehingga bisa melampaui Gojo. Dan hal itu membuat Gojo dekat dengan Megumi sampai dia dewasa. Dan cerita pun bersambung sampai di sini. そこに行けば積み木は幸せになれるのか。それ次第だ。あとは任せなさい。